ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق Allah. Jadi selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang banyak sekali kita rasakan, nikmat iman, Islam, tenang, aman, sehat. Itu semua tentu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat kita nikmati. Maka jangan lupa satu sikap kita terhadap nikmat Allah yaitu bersyukur. Kata Allah, kalau bersyukur aku nanti akan tambah. Gitu ya. Kata Allah, nanti kalau bersyukur akan aku tambah. Sebaliknya, kalau kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ayat dibacakan. Di ayat tadi itu, dan itu harus menjadi moto kita hadirin. Allah pesan kepada kita 3 hal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang artinya wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali tetap sebagai seorang muslim. Begitu. Nah hadirin, makna ittaqullaha haqqa tuqatih yang ada di ayat tadi ternyata dijelaskan oleh dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud yang disebut dengan Ibnu Mas'ud. Nah dia hadirin, kita perbesar dikit. Kelihatan ya, sih beda sama layar ya. Kalau layar gede dia. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini dia hadirin. Takwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Jadi ayat tadi itu ada 3 pesan dari Allah. Ya. Ini dia ayatnya. Diawali dari ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, ini orang beriman. Perintahnya apa? Ittaqullah. 1. Takwalah kalian kepada Allah. Jadi maknanya apa? Keimanan kita itu harus ditingkatkan menjadi tingkatan takwa. Iya. Iman yang berkualitas. Yang kedua, haqqa tuqatih. Takwanya yang sesungguhnya. Suruh takwa, terus takwanya yang sebenarnya, haqqa tuqatih. Pertanyaannya, bagaimana takwa yang sebenarnya itu? Lagi pula, kenapa sih harus mencapai tingkatan takwa keimanan kita? Nanti ada tuh 15 keutamaan takwa. Yang salah satunya, kalau kita sudah mencapai tingkatan takwa dalam iman kita, maka Allah berikan kepadanya surga. Dengan kata lain, surga itu Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu temanya khusus nanti, buah dari ketakwaan. Ada tuh.
Yang ketiga apa pesan Allah di ayat ini? Wala tamutunna, janganlah kalian mati kecuali tetap sebagai seorang muslim. Ya. Janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini. Tetap sebagai seorang muslim. Ya. Orang yang wafat dalam keadaan muslim, apalagi haqqa tuqatih, tak muslimnya Islamnya mencapai kepada iman dan takwa yang sebenarnya, maka orang yang seperti itu wafatnya husnul khatimah. Ada lagi tema tuh, bagaimana supaya kita husnul khatimah. Saya baca dari penjelasan para ulama tentang masalah itu. Dan target kita itu kan itu Pak, di dunia ini apalagi coba. Apalagi kita sudah sepuh-sepuh nih, Maria saya mau kemana lagi? Ya kan, kita ini tinggal nunggu injury time tentang kematian Israel datang. Karena nggak ada rumusnya, udah tua muda lagi kan masalahnya. Udah tua tuh kemana? Ya tentu menuju sana. Saya udah hampir 60, ya kurang 5 tahun, sudah mulai menuju ke sana. Penyakit tua sudah mulai pada datang. Kemarin Pak Irfan, saya ragu mau datang karena sakit asam urat kambuh, nyut-nyutan biasa asam urat. Qadarullah, alhamdulillah minum obat, ya anti nyeri, alhamdulillah bisa datang ke sini. Jadi penyakit itu sudah mulai. Mau kemana lagi kita? Tinggal inilah, wafat tetap sebagai seorang muslim, wafatnya mengerai husnul khotimah. Apa saja tuh husnul khotimah? Nah, itu sesinya lain lagi, 2 tema tuh, buah takwa dan husnul khotimah. Ya. Jadi 3 pesan Allah kepada siapa? Orang beriman. Orang beriman dipanggil khusus. Orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang real, yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian tetap sebagai seorang muslim. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, seperti itu. Itu merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa manhaj tuqati? Nah, di sini nih qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Ahmad bin Sinan. Hadis itu berarti. Ya, haddatsana Abdurrahman an Sufyan wa Syu'bah an Jubayd al-Yami, ya, an Murrah an Abdullah wa Ibnu Mas'ud. Nah, hadis itu gini, Pak. Ya. Hadis itu seperti ini nih. Runutannya. Dari ini nyampe ke Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah sahabat. Sahabat pasti ketemu Nabi. Itu berapa generasi itu, berapa murid itu. Makanya kayak karya para ulama di bidang hadis itu luar biasa. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi itu luar biasa banget itu. Karya para ulama itu. Itu kajian yang sangat penelitian sangat luar biasa, nggak ada tandingannya. Ya kan? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 jalur tuh. Ya, 5. Baru sampai ke sahabat Ibnu Mas'ud yang disebut dengan Abdullah bin Mas'ud. Nah, sahabat inilah yang ketemu dengan Nabi, tahu keseharian Nabi, yang mengamati ibadah Nabi, semua dari perbuatan Nabi. Karena definisi sahabat itu kan 3. Orang yang bertemu dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, itu sahabat. Maka hadis itu harus melalui sahabat. Ya, apa penjelasan Rasulullah Ibnu Mas'ud? Penjelasan Ibnu Mas'ud tentang ittaqullah wa tuqatih qol ayyuta'a wa la yuhsa. Jadi untuk mencapai hak tuqatih itu untuk taat kepada Allah. Tidak boleh maksiat. Ya, harus taat. Kata Allah salat 5 waktu. Ya kan, kata Allah puasa Ramadan. Ya, kata Allah jagalah amanah. Kalau belum menjaga amanah, maka belum mencapai haqqa tuqatih. Maka surga belum tentu dia raih. Kenapa? Karena belum mencapai haqqa tuqatih. Nah, itu hadirin. Ya. Yuta'a.
Ketaatan kita kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena kapasitas kita, kemampuan kita, keadaan kita berbeda-beda. Contoh kayak tadi sholat subuh, sunnahnya kan panjang baca Quran tuh Pak, subuh tuh. Kalau selain subuh sunnahnya pendek, sebut namanya tiwalah, ayat-ayat yang panjang. Ya, kalau selain subuh mutawassithah, ayat-ayat yang sedang. Tapi dikarenakan kemampuan kita cuma 5 atau 6 ayat, suratnya ayatnya pendek-pendek, ya sudah seperti itu. Yang tidak boleh itu bohong kepada Allah, kuat 10 ayat, 20 ayat, tapi yang dibaca cuma 5. Itu kan bohong sama Allah namanya. Misalnya kita sholat sendiri atau apa, mampu. Ya. Kemudian kekurangan kita apa? Termasuk hafalan bacaan, kayak tahajud, sunnahnya kan panjang-panjang bacanya, bahkan nama sholat sendiri kan panjang, silakan. Tapi kemampuan kita hafalin segitu ya sudah, gitu. Jadi laksanakan ketaatan kepada Allah itu sesuai kemampuan kita. Ya, sanggupnya yang dihafal surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah dalam tahajud ya sudah. Atau Al-Qari'ah, Al-Jaljalah ya sudah. Ustaz boleh nggak baca langsung? Nah, itu boleh. Ya kan, waktunya masih panjang. Paling katanya kalau udah sepuh itu gampang meleknya. Kalau sudah melek nggak ngantuk lagi. Gunakan tahajud, baca Quran yang panjang. Nggak apa-apa, langsung lihat ke Quran. Di masjid kan ada ya, masjid sudah ada tuh. Disiapkan Quran besar. Apalagi bulan terawih biasanya, bulan Ramadan terawih. Ya supaya ayatnya menyambung dan bacaannya agak sedang-sedang, tidak terlalu pendek, akhirnya dibukakan Quran. Kata para ulama betulnya dibolehkan. Nah ini hadirin, taat kepada Allah. Yang kedua, ayudkaru fala yunsa. Ya, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, ayudkaru. Nah, mengingat Allah itu tidak hanya dalam bentuk yang khusus, subhanallah, ya, itu zikir yang khusus di waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu, bacaannya pun tertentu. Itu yang disebut dengan zikir muqayyad, kata para ulama. Zikir yang ditentukan, yang diikat, yang dibatasi. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah ini nanti akan nyambung di bahasan Bulughul Maram kita, ya. Waktu itu di catatan aneh kita baru sampai di tasyahud akhir. Setelah itu ada zikir tuh, istighfar 3 kali. Kenapa sih kok cuma 3 kali? Kan kita banyak dosa. Istighfar itu kan menghapus dosa. Astagfirullah. Kok cuma 3? Why? Mengapa? Nah, itu ada alasannya. Tanggung cuma 3, saya kan kemana-mana. Lagi pokoknya kita banyak dosa. Udah, saya mau 50-50. Nah ini nih. Sudah mulai pikiran liar. Bahaya. Seolah-olah bagus. Tidak setiap yang bagus itu benar. Garis bawahi. Apalagi dalam urusan syariah. Kayak warisan harta. Kenapa sih dibeda-bedain laki dan perempuan? Kan sama-sama anaknya, darah dagingnya. Kok laki 1 perempuan 1,5? Ini macam apa? Protes otakku. Secara logika benar. Kenapa nggak disamain? Orang sama-sama darah dagingnya, apalagi yang banyak perhatian sama orang tua biasanya anak perempuan. Laki kadang-kadang cuek. Kok malah paling sedikit bagiannya? Mulai itu pikiran syaitan menggelayat. Kalau pikiran ini tidak dibingkai dengan syariat, banyak orang Islam termasuk kadang narasumber, pikirannya liar kemana-mana. Karena tidak dibingkai dengan syariat. Maka itulah para ulama dalam urusan zikir pun mengatakan ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Apa itu zikir muqayyad? Diikat, ditentukan. Subhanallah 33. Kenapa sih 33 enggak 50-50? Kan banyak waktu yang digunakan untuk zikir semakin bagus dong. Lagi-lagi itu mulai protes-protes. Alhamdulillah 33 dan seterusnya. Nah, hadirin, ya, jadi zikir kepada Allah itu adalah baik zikir muqayyad maupun mutlak. Nah, yang dibutuhkan dalam kehidupan kita adalah zikir mutlak, yaitu zikir yang ada tersebar di seluruh kehidupan kita. Apalagi waktu yang 24 jam ini banyaknya digunakan dalam urusan muamalah, bukan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah kayak sholat subuh, berapa menit sih kita sholat subuh?
taruhlah 10. Tadi juga nggak nyampe 10. Duhur, taruhlah 10. 10 kali 5 waktu, 50. Tahajud, taruhlah 1 jam. Tadi bengkakin tuh 50 menit, jadi 60 menit deh. 1 jam. Tahajud, 1 jam. Sunnah-sunnah yang lain total jumlah 1 jam. 24 jam pakai ibadah maudhu 3 jam. Sisa 21. Itu tersebar di muamalah. Di sini aja kita sudah ketemu tuh hitungannya, hisabannya. Kalau yang 23 jam itu tidak dikemas dengan zikrullah dalam bentuk zikrullah yaitu mutlak, pasti banyak penyimpangannya. Pasti ini dia yansa, banyak melupakan Allah. Fala yansa, jangan melupakan Allah. Fala yansa, jangan melupakan Allah dalam kehidupan. Kalau ketika kayak begini kita di pengajian, sholat, dzikir, istighfar, ingat sama Allah. Tapi banyak umat Islam yang lupa kepada Allah dalam kehidupan muamalah. Di negeri ini yang hilang. Kasus korupsi sekian ratus triliun. Sekarang sampai ratusan triliun, Pak, korupsi. Garuda yang begitu penumpangnya jubel laporannya rugi sekian triliun, coba. Pertamina yang semua kita menggunakan bahan bakar itu dan laku kemarin semakin hari semakin bertambah kendaraan laporannya rugi, coba. Kemana ini? Secara akal sehat bisnis nggak masuk loh. Ini para pebisnis banyak sini orang kantoran. Apalagi tim verifikasi dan segala macam. Ada pasti. Yang nggak ada itu apa? Ini dia. Zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah dalam urusan muamalah. Kalau itu belum digarap, belum diwarnai dengan haqqat tuqati, maka berarti kita belum mencapai haqqat tuqati ini. Iman kita baru iman biasa. Yang tentunya bermasalah. Ya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Nah, ini hadirin, termasuk kita sebagai kepala keluarga, ya, merasa diawasi oleh Allah ketika kemanapun pergi, lihat keluarga gitu. Ketika menangani kerjaan, ingat Allah mengawasi. Ini yang belum ada. Ya, ketika di rumah juga istri, ketika suami kerja keluar rumah, dia jujur di rumah, menjaga rumah, tidak kemana-mana kecuali izin suami. Kenapa? Allah mengawasi. Enggak mentang-mentang, suami pulang malam bebas. Enggak begitu. Allah mengawasi, apalagi berbuat ya dosa misalnya. Berbuat macam-macam maksiat ketika suami tidak ada. Iya, suami tidak mengawasi, tapi kalau Allah selalu mengawasi lewat petugasnya Raqib dan Atid. Ini hadirin harus ditanamkan nih, kata Ibnu Mas'ud, mana haqqat tuqati, yang kedua adalah ayyudkara fala yunsa. Hendaklah mengingat Allah dimanapun kapanpun dengan siapapun dan tidak boleh melupakan. Nah, zikir kepada Allah ini dijabarkan lagi di Ali Imran, masih surat yang sama, ini kan Ali Imran 102. Ya, daya terakhir tuh 190 191 alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ya, ulul albab itu adalah orang yang dalam kehidupannya ya yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ingat sama Allah, ingat sama aturan Allah, ingat perintah Allah, ingat larangan Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Ini kita lagi duduk nih. Aktivitas kita ini kan nggak lepas dari 3 tadi kan? Duduk, berdiri, berbaring, tidur, istirahat. Itu semua diwarnai dengan zikrullah. Yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ya. Jadi semua aspek kehidupan kita. Hadirin, jadi ini yang harus ada dalam diri kita, ya. Dan kalau ini sudah ada dalam diri kita, berarti dia sudah mencapai tingkatan muraqabatullah. Apa itu? Senantiasa diawasi oleh Allah, pengawas. Dia bukan lagi manusia, bukan lagi CCTV, tapi pengawas dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai di sini, maka mencapai tingkatan haqqat tuqatih dan layak dapat surga alias aman dari api neraka. Ini hadirin yang sama-sama harus kita tingkatkan kembali kejujuran kita, ya, transparansi kita,
apalagi kaitan dengan masalah keumatan. Siapapun yang memegang jabatan keumatan, hati-hati. Ya, hati-hati semua, karena itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin, nah ini dia, wa yushkaru fala yukfar. Yushkaru, senantiasa bersyukur. Ya, syukur itu dimulai dari mana? Perkara kecil. Kata Nabi, ya, man la yashkurul qalil la yashkurul katsir. Siapa yang dari urusan kecil aja enggak mau bersyukur, pasti urusan besar pun enggak mau bersyukur. Karena syukur itu, untuk menjadi orang yang pandai bersyukur itu dimulai dari perkara kecil. Kalau sudah yang kecil dilupakan, Pak, enggak begitu signifikan bersyukurnya ketika diberikan yang besar. Bahkan ketika diberikan yang besar pun biasa saja. Kenapa? Karena dia kurang bersyukur, enggak terbiasa gitu. Ya, tidak terbiasa. Jadi ayushkaru fala yakur, wa hadza isnadun sahih mauquf. Hadis ini sanadnya sahih. Ini orang-orang yang sanad ini, Pak. Ini sanad namanya yang merawikan hadis ini. Abi Hatim segala macam. Sahih, dia orangnya kredibel, terpercaya. Tapi mauquf, apa arti mauquf? Hanya sampai sahabat. Berarti ini kata-kata sahabat. Kata-kata sahabat, bukan dari Nabi. Jadi mauquf itu terhenti hanya sampai sahabat. Ya, maka dia bukan kata-kata Rasulullah, tapi kata-kata sahabat. Maka bohong kalau dikatakan Rasul bersabda, padahal itu bukan sabda Rasul, tapi perkataan sahabat. Nah, inilah penelitian hadis. Namanya mauquf, terhenti sampai sahabat. Ya. Nah, demikian lagi nih. Min hadisi Anas sekarang. Qala Rasulullah. Nah, ini baru sabda Nabi nih. Ya. Qala Rasul bersabda tentang makna, bayangkan Rasul yang menafsirkan ayat ini. Tadi sahabat, sekarang Rasul. Apa kata Rasul? Sama tuh, ayyut ta'a fala yu'sa wa yuskaru fala yukfar wa yudkaru fala yunsa. Ya. Sama dengan perkataan sahabat. Ya iyalah, ilmu sahabat kan dari Nabi. Pastinya ilmu sahabat dalam urusan syariah, akidah dan ibadah sama dengan Nabi. Demikian pula dalam urusan muamalah. Nah hadirin, ya, dari tadabbur ayat ini kita lengkapi kepada hadis Nabi. Di Kitabul Gumarah masih ada di bab terakhir itu, judulnya adalah Babut Tarhib wa Targhib. Ya. Babut Targhib fi makarimil akhlaq. Ini subbahasanya. Rogigafi, ya, berharap, ya, betul-betul menuntut makarimul akhlaq. Ya, di dalam akhlak yang mulia. Makarim zaman dari karim, kita lihat definisinya. Ya, at-targhib taf'il min ar-raghbah wa hiya talabus syai'. Ya, tuntutan terhadap sesuatu. Itu targhib namanya, rogiba. Ya, ada rogiba fi, ada rogiba an. Beda tuh. Adalah bahasa Arab nahwiyah ini. Kalau rogiba fi, ya, itu adalah menuntut kepada kebaikan. Kalau rogibaan, membenci, tidak menyukai. Ya. Contoh. Ya, wa may yarghabu an millati, ini dia. Ada annya nih. Wa may yarghabu an millati, barang siapa rogiba sama, ya. Siapa yang membenci ajaran Ibrahim, illa man safiha nafsah, kecuali orang itu orang yang bodoh. Safiha nafsah, safihan. Ya, kok diajak selamat, diajak benar malah nolak, bahkan membencinya. Kan gak nyambung. Diajak hidup benar, ibadah benar, akidah benar, malah yang ngajaknya dimusuhi. Kan gak nyambung. Bodoh kan berarti kan gitu. Safiha, Quran yang mengatakan safiha. Ya kan, diajak berbangsa dan bernegara dengan good government, bagus supaya kemajuan meningkat. Ini enggak mau, berarti safih. Gitu. Ya, safiha. Di sini ada kalimat rogibaan, itu artinya membenci, tidak menyukai.
Kalau rogi wa fi. Nah ini, nah tadi maka judulnya apa? Ya, babut targhib fi, ini dia menggunakan fi. Bukan an. Ini penggunaan bahasa ya. Seperti itu. Jadi ada perbedaan. Nah, dalam bab ini ada satu hadis nih Bapak hadirin. Ini dia hadisnya. Ini Ibnu Mas'udin lagi-lagi. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Radhiyallahu anhu qol. Allah telah meridainya, ia telah berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian menjadi orang yang jujur. Jujur dan benar. Alaikum bisidqi. Kenapa harus jujur dan benar? Banyak manfaatnya. Manfaat bagi dirinya, dunia dan akhirat. Manfaat bagi orang lain, dunia dan akhirat. Kita ingatkan kasus sembako waktu Covid. Berapa yang digelapkan? Berapa jadi korban gara-gara nggak jujur? Malah ketemu kan, numpuk. Akhirnya dia apa tuh? Diurukan. Karena udah kadaluarsa, coba. La haula. Di saat orang-orang kelaparan. Kejujuran nggak ada. Itu saya bilang tadi, di negeri kita itu yang belum pada pesantren di mana-mana, ngaji di masjid tiap subuh di mana-mana, jebolan pesantren ribuan tiap tahun. Dan anehnya, setiap jebolan pesantren yang datang ke sono terwarnai contoh Menteri Agama. Santren itu, tapi lihat, hampir 1 T kerugian negara. Bayangkan Pak, 10.000 kuota haji, ya. Itu 8.000 itu untuk haji konvensional rakyat biasa, 2.000 untuk plus, dibalik sama dia 2.000 konvensional, 8.000 plus berapa triliun tuh dapatnya. Konvensional kan cuma 70 juta taruhlah, yang plus 250, dari 77 ke 250 berapa itu selisihnya, kali 8.000 jebolan pesantren. Ini nggak ada ini. Akidah ini yang rapuh di negeri kita ini. Akidah. Sampai dunia pendidikan juga apa-apa. Saya pernah mendapatkan sumbangan waktu sekali-kalinya untuk masjid 20 juta dari Kemenak Jakarta Timur. Kwitansi berapa? Harus 20. Yang diterima berapa? 18 juta. Saya bilang sekali-kalinya nggak ada lagi. Kita kerjasama dalam urusan kebengkaran. Nggak lagi kita ngerengek-ngerengek minta ke sana. Kwitansi 20 juta, terima 18, 2 juta, administrasi tad katanya. La haula. Bayangkan Pak. Makanya dulu ingat omongan Gus Dur dulu ya. Kembali ke pembahasan. Ini dia, korelasinya jelas kan? Jelas korelasinya. Nah, kemarin saya penataran tentang masalah pendidikan baru, deep learning. Betapa anak itu harus diajarkan karakter, akhlak, akidah. Saya ketawa aja Pak. Pendidikan dituntut bagus, lah udah masuk ke sana, lihat lingkungannya. Ketika dia kerja swasta pun, ketika kerja sama menjadi vendornya pemerintah, itu Pak, udah simsalabim berkautnya sekarang akhir tahun nih. Saya juga diajak ke puncak penataran tentang keguruan segala macam. Saya jarang ikut. Nah, itu paradok. Murid dilarang rokok, pabrik rokok masih benar coba. Paradok negeri ini Pak. Ini kembali ke masalah ini. Ya, akidah. Makanya saya tanya besar. Kita ini jebolan pesantren banyak. Kajian di departemen banyak. Kajian di rakyat pun banyak. Tapi kenapa masalah masih banyak? Apa? Ada apa dan ada yang hilang? Apa yang hilang? Ini. Makna hak koto-koto dengan 3 makna tadi. Ya kan? Ayyuto'a. Ya ka ayyudkaro. Ayyushkara. Kita mulai dari diri kita di sekarang. Kita mulai dari diri kita. Kata Agim, apa kata Agim? Masih ingat Bu Agim Bu? Mulai dari diri, mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal yang terkecil. Kata Agim Bu, filosofinya. Mulai dari sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal yang kecil. Ingat tuh filosofi beliau itu seperti itu. Ya. Dan dampaknya kalau tidak jujur, dunia akhirat. Ketika kita menikmati dunia, hanya seberapa? Kalaupun toh signifikan hasilnya, itu semua gak dinikmati semua. Contoh saya sekarang. Ya, ketika diajak makan di pengajian apa segala macam. Sekarang saya udah pilih-pilih makanan, asam urat ingat, dikurangin tuh sama Allah nikmatnya. Gitu Pak.
Ketika makan enak, ya Allah tuh tunjang. Bagus ini kata tunjang. Saya bilang tidak. Tunjang Pak. Jeroan Pak Ji, babat Masya Allah. Ya, kalau ke rumah Padang itu kan gitu tuh. Atau masakan-masakan. Mulai dikurangi karena purinnya tinggi. Menyebabkan ginjal bermasalah. Akhirnya tak terkontrol, akhirnya loss, akhirnya ngendap di ya sendi-sendi tersebut. Terjadilah peradangan dan pembengkakan. Udah mulai Pak dikurangi. Yang punya miliaran hasil yang tidak benar gak dinikmati. Tinggal aja masalahnya berat di hadapan Allah nanti di alam kubur, di alam akhirat. Masalahnya nanti ya merembet. Ada juga di kita yang hasil yang tidak benar itu akhirnya jor-joran dia bikin rumah tahfidz, nyumbang ke masjid. Itu membuang harta yang tidak halal. Pertanyaannya, selesai nggak di hadapan Allah tuh? Walaupun dipakai untuk rumah tahfidz, di pesantren, tidak. Karena masalahnya bukan mengeluarkannya, mendatangkannya. Itu pertanyaan. Harta itu ada dua. Dari mana didatangkan, kemana dibelanjakan. Tuh, hati-hati ingat. Nih, para lelaki yang cari nafkah. Dengan cara apa didapatkan? Dengan cara apa? Udah dapatnya dengan cara halal, kemana Anda belanjakan? Untuk maksiat, untuk kemungkaran, atau untuk kelancaran ibadah kepada Allah? Dua pertanyaan. Dan ini pun nasihat untuk kita semua, termasuk saya hadirin, mengupdate kembali. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Ya, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Apa itu makna bir? Ada juga Masjid Al-Bir ya, bahkan minuman bir bintang. Minuman itu bir lagi. Ya. Apa itu makna bir hadirin? Panjang bahasanya. Ya. Bir itu lebih umum daripada ya khair. Bahwa al-bir itu mencakup segala macam kebaikan. Ya. Mencakup segala macam kebaikan disebut al-bir. Makanya di surat Al-Imran pun laisal birra an tuwallu. Tidaklah kebaikan itu hanya orang yang menghadapkan mukanya ke langit masyriq wal maghrib, itu orang yang sholat. Laisal birra, kata Allah. Juga oleh Talasuri ini ayatnya Pak ditadaburi kapan-kapan boleh itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah dan seterusnya. Ya, kenapa tidak disebut kebaikan itu hanya sholat saja? Karena orang sholat belum tentu baik. Loh kok? Nah, kalau kita bedah, ketemu ketidakbaiknya. Nah, dengan ilmu itu ketemu semua Pak, dengan ilmu itu. Ya, kapan-kapan. Jadi bir itu mencakup al-khair. Ya, segala macam kebaikan. Itu. Ya, maka kalau sudah disebutkan bir, berarti itu mencakup seluruh macam kebaikan yang ada. Ya. Nah, makanya kembali ke hadis. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan membawa kepada segala macam kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Bukan lagi khair. Khair fokus tertentu, lebih spesifik. Kalau albir semuanya. Ya. Dunia, akhirat, pribadi, keluarga, dan masyarakat umum, apalagi jabatan publik. Maka orang-orang yang ada dalam wilayah kekuasaannya akan tercepretan kebaikannya. Itu albir, ya. Terus kalau sudah dalam posisi bir, yahdi ilal jannah, akan mengantarkan ke surga. Baik dalam ibadah, baik dalam muamalah, ya kan? Baik di dalam berakhlak, sesuai akhlak Rasulullah, akhlak Quran dan As-Sunnah, ya, dan seluruhnya. Kalau sudah semuanya pendidikan baik, maka akan mengantarkan ke surga. Dengan kata lain, untuk meraih surga itu ialah dengan meraih kebaikan, yaitu albir. Tadi ketakwaan, itu bagian daripada albir itu. Baiknya kita itu mentakwa, membawa itu kepada kebaikan. Kalau sudah baik albir, ilal jannah. Tuh.
Jadi dengan kata lain, untuk meraih jannah ini harus dengan albir tadi. Albir diraih dengan apa? Asyidku. Ya. Jadi modal utamanya apa? Asyidku. Dari sidku dapat albirru. Dari albirru diantarkan ke surga. Begitu rutenya. A adalah B, B adalah C, A adalah C. A adalah asyidku, B adalah albirru, C adalah surga, al-jannah. A adalah C, ya, asyidku mengantarkan ke surga. Nah, begitu kurang lebih. Ya, struktur logika berpikirnya seperti itu. Wa ma yajalu rajul yasaddaqu wa yataharra shadaqah. Tidaklah seseorang itu ya menjadi orang yang jujur dan benar dan terus ya taharro berjalan dalam kejujuran dan kebenarannya hatta yuktaba, sehingga Allah pun mencatatnya orang yang siddiqo. Jadi sudah menjadi habit. Ya kayak Rasulullah disebut dari kecil, kan dari kecil Nabi itu al-amin, Pak. Dari bocah itu ABG al-amin sampai wafatnya beliau. Begitu disuruh megang usahanya Khadijah, pesat maju, saudagar, ya kan, terkemuka, ya. Akhirnya Khadijah pun tertarik dengan kejujurannya. Ibu janda kaya ini, masya Allah, tertarik. Akhirnya dinikahi, kan. Ya akhirnya melahirkan putri 4, kan. Dari Khadijah ini melahirkan putri. Ya, padahal udah 40 tahun ya. Jadi ibu yang 40 tahun yang belum punya keturunan jangan simis. Ada fakta sejarah kalau Allah menghendaki 40 tahun sampai 50 dapat 4 putri. Khadijah itulah. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, Allah catat siddiqah. Wa iyyakum wal kadhib. Nah, balik ke siddiq adalah al-kadhib. Ini dia. Hati-hati kalian dari dusta, kata Allah, dari bohong. Wa iyyakum, nih warning, iyyakum. Nah, lawan asyidku adalah al-kadzibu. Itu lawannya. Ya, kontraproduktifnya itu tuh. Ya, fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Ya, dusta itu akan membawa kepada fujur. Orangnya fajir, zamannya fujur. Ya. Kalau fujur kemana? Ilanna, naudzubillah. Dan ketika orang itu terus-menerus di dalam kedustaan, maka Allah akan catat dia orang pendusta. Ya, bahkan dustanya itu tetap ditutupi sampai dia meninggal, naudzubillah waliyadzubillah. Mati dalam keadaan tetap menjadi orang yang berdusta dan mendustakan. Betapa banyak orang yang tertipu dengan kedustaannya. Lagi-lagi apalagi jabatan publik. Ya. Karena sampai hari ini kan gunjang-gunjing tuh masalah ijazah, susah amat ya nyelesainnya ya. Bener apa enggak tuh? Itu kalau bohong, kalau misalnya bohong, aduh dosanya. Ya, kalau bohong itu. Tapi kalau benar dituduh bohong, ya harusnya diklarifikasi. Quran kan begitu. Inja akum fasikum binaba'in fatabayanu. Apabila ada datang berita tuduhan macam-macam, tabayun, klarifikasi. Kalau itu doa BO saya enggak, nih bukti catatannya mana, kata siapa, ini silahkan periksa. Gak usah ngeribut, gak usah ngotot, gak usah ngarah berantem. Entenya kayak gini-gini, nih silahkan periksa. Ini bukti pengeluarannya atau bukti fisiknya kalau masih ada, gitu kan. Kemudian ini sisanya. Kok minus? Nih minusnya siapa nungguin? Ternyata oleh dia sendiri misalnya ke minusnya. Buka aja. Itu namanya transparansi. Dalam sifat Nabi disebut tabligh. Ada 4 sifat Nabi itu, ya kan? Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Nah, tabligh itu artinya menyampaikan, maksudnya transparansi kalau dalam masalah administrasi. Nah, itu hadirin, ya, ini semua ya, ilmu bagi kita semua untuk lebih kita memperkaya diri dengan kebaikan-kebaikan dan menjaga diri daripada keburukan-keburukan. Nah, ternyata keburukan yang namanya al-kadzibu dampaknya ternyata luar biasa dalam kehidupan. Sebaliknya kalau asyidku itu ada dalam diri kita, manfaatnya juga luar biasa. Banyak syarahnya tuh hadirin.
Ya, tapi dikarenakan waktu. Nah, terakhir, orang yang jujur ternyata ya ba'da darajatil anbiya al mubalighu fi shadqi fi sidqi ma'allah ma'al khalqi darajatuhu ya as-siddiqin. Nah, ini ayatnya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Ya, di sini ada kalimat siddiqin nih. Ternyata yang sidik terbawa mati, maka nanti di akhirat disejajarkan dengan para nabi. Masya Allah. Ya, dengan para nabi. Dia urutan kedua setelah nabi, lihat. Minan nabiyyin satu. Yang kedua, siddiqin, orang-orang jujur. Tiga, syuhada. Malah syuhada ketiga tuh. Ya, keempat, sholihin, orang-orang yang soleh ini. Ya, wa husna ula rafiqa. Nah, kata Allah, dan mereka adalah sebagus-bagusnya rafiq. Rafiq itu dari sahib, teman yang menemani, sahabat yang menemani. Nah, ini juga Pak, kalau cari sahabat, carilah di antara satu dari empat ini. Karena kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa. Karena ingat, pergaulan itu akan mencuri tabiat. Al-musahabatu tusyriku tabi'ah. Ya. Tadi anak mah diajarin jujur, harus baik, begitu masuk ke lingkungan kerja yang tidak sehat, anak menjadi terpola. Kenapa? Lingkungan pertemanan. Sering saya ilustrasikan, termasuk kita dulu kan nggak perokok waktu anak-anak. Kenapa sekarang jadi perokok? Karena gaul dengan orang yang rokok. Coba kalau gaulnya dengan yang tidak perokok, insya Allah tidak akan merokok. Yang suka judi, ketemu dia yang suka judi. Entah itu ketemu di online kayak atau offline ketemunya. Coba, lama-lama diajak main, akhirnya jadi pejudi dan seterusnya. Kesimpulannya apa kata kuncinya? Pergaulan hati-hati, pertemanan hati-hati. Apalagi tadi Nabi sudah warning, al-musahabatu tusriku tabi'ah, pertemanan itu suka mencuri tabiat. Demikian hadirin, barangkali kalau masih ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada sampai di sini saya serahkan kepada pembawa acara. Fadhol. Alhamdulillah, sudah sama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustaz kepada jemaah ada yang ingin bertanya. Sifatnya renungan aja ya, Mas. Sepertinya tidak ada, Pak Ustaz. Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau demikian semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz bisa menambahkan wawasan bagi kita dan juga bisa kita amalkan. Amin. Mari kita sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.